Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan melanjutkan alur film dari Jackie Chan lagi. Di film yang berjudul Reload Tigers ini akan menceritakan perjuangan Jackie Chan dan teman-temannya yang akan menghadapi para tentara Jepang yang sedang menjajah negeri Cina. Nah, bagaimana keseruan Jackie dalam menghadapi para tentara Jepang tersebut? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang sedang mengunjungi museum kereta api di Cina. Di sana ia tak sengaja melihat gambar harimau bersayap di sebuah kereta api tua. Dan saat ia mendekatkan diri ke gambar tersebut, tiba-tiba tungku perapian tersebut menyala. Lalu scene akan berpindah ke beberapa abad sebelumnya, saat negara Cina masih dalam penjajahan negara Jepang. Dalam suasana saat itu, terdapat sebuah kereta api mengangkut penumpang dan juga barang-barang pemerintahan Jepang yang akan meninggalkan stasiun. Tak lama setelah itu, kereta itu berangkat. Tiba-tiba sekumpulan bandit datang dan merampok kereta tersebut. Para bandit itu dikenal dengan nama Reload Tigers. Dan pemimpin bandit tersebut tak lain adalah Jackie Chan yang berperan sebagai Ma Yuan. Di sana mereka mengambil beberapa hasil pangan untuk tentara Jepang untuk mereka bagikan ke masyarakat kecil Cina nantinya. Dalam aksi perampokan tersebut, mereka selalu meninggalkan jejak dengan menggambarkan seekor harimau bersayap di badan seorang prajurit Jepang. Scene pun lalu berpindah ke seorang kapten tentara Jepang bernama Yamaguchi yang terlihat sedang melatih para prajuritnya. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan telepon dari kepala stasiun yang mengabarkan bahwa telah terjadi aksi perampokan di sebuah kereta. Ia pun bergegas menuju ke TKP untuk memeriksa keretanya. Sementara Ma Yuan dan yang lainnya kembali ke stasiun untuk menyamar sebagai kuli panggul agar para tentara Jepang tak mencurigai mereka. Akan tetapi, atas semua kesaksian para tentara Jepang yang dibuat pingsan sebelumnya, Yamaguchi mencurigai kelompok Ma Yuan. Beruntungnya, wakil kepala stasiun menolong kelompok Ma Yuan dengan memberikan buku absen yang sudah diisinya, yang menandakan bahwa Ma Yuan dan kelompoknya berada di stasiun saat terjadinya perampokan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ma Yuan dan yang lainnya menuju ke gua tempat penyimpanan hasil rampok mereka tadi. Dan dalam perampokan itu, mereka tak hanya mengambil bahan makanan saja, melainkan senjata dari para tentara Jepang. Tak lama setelah itu, Ma Yuan dan Yamaguchi sedang menginterogasi seseorang. Dikejutkan dengan adanya sebuah ledakan dari arah belakang bukit. Setelah itu, Ma Yuan pun pulang ke rumahnya yang disambut oleh Bibi Shin yang langsung merawat luka Ma Yuan yang tadi dipukul oleh Yamaguchi. Bibi Shin ini merupakan seorang penjual kue yang setiap harinya berjualan di sekitar stasiun. Kemudian tak berselang lama mereka mendengar suara berisik dari samping rumahnya, yang ternyata itu adalah seorang tentara pemberontak negara Cina yang selamat dari ledakan. Dan pria itu bernama Daguo. Saat mereka sedang mendengarkan cerita dari Daguo, rumah Ma Yuan didatangi para pasukan Jepang yang mencari keberadaan Daguo. Sontak saja Ma Yuan menyuruh Daguo untuk bersembunyi di bawah kompor. Dan tak lama setelah itu, Yamaguchi memerintahkan prajuritnya untuk menggeledah rumah Ma Yuan itu. Setelah Yamaguchi pergi dari rumahnya dan tak menemukan apa-apa, Ma Yuan berkumpul dengan teman-temannya di kedai untuk membahas persoalan apa yang dialami Daguo saat itu.
Diketahui Daguo tengah melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang setelah melakukan aksi pemberontakan di sebuah jembatan. Di kedai itu juga mereka bertemu dengan seorang pria bernama Fan Chuan yang merupakan mantan pasukan pemberontak Cina. Namun ia memilih untuk pensiun karena dirinya sadar bahwa ia tak mampu melawan penjajah dan beralih mengelola kedai yang saat ini didatangi oleh kelompok Ma Yuan. Keesokan harinya, saat Ma Yuan sedang bekerja sebagai kuli panggul, ia dipanggil oleh wakil kepala stasiun yang mengatakan jika Ma Yuan harus berhenti memberinya masalah akibat perampokan di kereta kemarin. Dan di saat itu juga Ma Yuan melihat jika Yamaguchi sedang menyambut atasannya yang bernama Yuko yang dikirim untuk membantu Yamaguchi agar menjaga jembatan dari pasukan pemberontak Cina. Di sisi lain, Ma Yuan dan lainnya membawa Daguo ke gua persembunyiannya untuk dirawat. Namun di sini Daguo memilih untuk pergi karena merasa dirinya sudah baikan, yang padahal dia masih terluka berat. Daguo bersikeras untuk pergi menjalankan misi untuk meledakkan sebuah jembatan. Di sini Daguo menggunakan tangisannya untuk beralasan jika dia ingin berhenti berperang dan ingin pulang menemui ibunya. Nah, alasan itu pun sontak disambut baik oleh Ma Yuan dan yang lainnya yang akan segera mengantarkan pulang. Namun ternyata saat sudah masuk ke dalam kereta, Daguo mengatakan yang sebenarnya jika dia tidak akan pulang, melainkan untuk pergi ke tempat kelompoknya untuk menjalankan misinya. Lalu kemudian kereta yang mereka naiki berhenti karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Daguo yang menyadari itu lantas meminta bantuan pada Ma Yuan untuk mencari pasukannya dan menyuruh mereka meledakkan jembatan 3 hari lagi. Sekembalinya Ma Yuan di rumah, teman-temannya serta putrinya mendapati tingkah aneh dari Ma Yuan, di mana ia tiba-tiba ingin pergi ke makam istrinya, yang padahal ia pergi melihat jembatan yang dimaksud oleh Daguo sebelumnya. Saat ia akan kembali pulang, teman-teman serta putrinya sudah menunggu di tengah jalan dan menanyakan apa yang akan dilakukan Ma Yuan. Di sini Ma Yuan pun jujur dan mengatakan semuanya jika dia akan meledakkan jembatan itu. Hal itu tidak membuat teman-temannya merasa pesimis dan justru malah semangat akan membantu Ma Yuan. Singkat cerita, mereka pun mulai merencanakan untuk meledakkan jembatan itu dan mereka berniat akan mencuri bahan peledak milik tentara Jepang. Tetapi meskipun nanti mereka sudah mendapatkannya, tak satu pun dari mereka tahu cara untuk meledakkannya. Sehingga Ma Yuan pun kembali teringat pada Fang Quan yang dulunya seorang tentara, mungkin mengetahui caranya. Akan tetapi di situ Fan Chuan enggan memberitahu caranya. Fang Quan enggan memberitahukan caranya dan malah menasihati Ma Yuan bahwa dirinya tak akan mampu menghadapi banyaknya jumlah tentara Jepang dengan hanya mengandalkan dirinya serta teman-temannya saja. Namun di situ Ma Yuan tak menghiraukan peringatan dari Fang Quan dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, mereka pun melakukan aksi untuk mencuri bahan peledak yang berada di dalam gudang penyimpanan tentara Jepang. Meskipun mereka berhasil selamat, sayangnya bahan peledak yang berhasil diambil cuma 1 buah saja.
Para penjaga yang mengetahui aksi pencurian itu pun langsung berusaha untuk mengejar kelompok Mayuan yang lari menggunakan kereta. Namun untungnya mereka kembali lolos dari kejaran. Tak lama setelah mereka turun dari kereta, tiba-tiba tentara Jepang melintas ke arah mereka. Dan bodohnya, salah satu dari mereka menyalakan peledak itu. Dan alhasil peledak satu-satunya itu pun meledak di sana. Sementara di sisi lain, Yuko beserta anak buahnya melakukan strategi penyamaran. Tetapi sayangnya penyamaran mereka diketahui oleh salah satu teman Mayuan bernama Dahai. Dahai tidak langsung melaporkannya pada Mayuan dan malah mencoba melawan Yuko dan para anak buahnya. Atas keributan itu membuat Mayuan dan lainnya pun tertangkap karena salah satu tentara yang mereka lumpuhkan di gudang mengetahui muka mereka. Mengetahui ayahnya tertangkap, Putri Mayuan pun menemui Fan Chuan untuk membantunya menyelamatkan sang ayah. Tetapi di situ lagi-lagi Fan Chuan tidak mau untuk ikut campur. Sementara itu, Mayuan yang sedang diinterogasi mengatakan jika peledak yang mereka curi digunakan untuk membakar ikan. Namun di situ tentu saja Yamaguchi tidak mempercayainya. Sehingga membuat Yamaguchi mempunyai ide untuk menjadikan Mayuan dan Ruigi sebagai umpan untuk menarik kawan Mayuan lainnya dengan mengumumkan bahwa mereka berdua akan dipenjarakan. Di saat itu Putri Mayuan dan Bibi Shin datang meminta izin untuk memberikan roti untuk terakhir kalinya sebelum Mayuan dibawa pergi. Namun di situ Yamaguchi mengambil kue tersebut dan memakan semuanya dengan lahap. Saat Mayuan akan dibawa ke penjara, teman-teman Mayuan pun datang untuk menolong, yang lalu disadari oleh para tentara Jepang. Tetapi para tentara tersebut tak bisa melawan, lantaran Kapten Yamaguchi yang seharusnya memberikan perintah tengah tertidur akibat obat bius yang ada di roti tadi. Wakil kapten yang melihat Yamaguchi tak bisa memberikan perintah langsung mewakilkannya untuk menyuruh para tentara menembak Mayuan saat itu juga. Beruntung dari luar muncul Fan Chuan yang langsung menembak para tentara itu. Singkat cerita, saat Mayuan berhasil kabur, mereka semua pun berkumpul di tepi danau untuk bersembunyi termasuk Fan Chuan, yang saat itu akhirnya ikut bergabung dengan mereka. Sedangkan di sisi lain, Yuko yang menyadari jika wakil kepala stasiun terlibat dengan Mayuan selama ini ditangkap dan diinterogasi. Awalnya ia tak mengaku dan memberitahu keberadaan kelompok Mayuan sampai akhirnya kembali ke kelompok Mayuan. Tiba-tiba salah satu rekan mereka mengabarkan jika para tentara Jepang akan menuju ke tempat mereka saat itu juga. Mayuan pun menyuruh mereka semua untuk kabur dengan menyamar sebagai tentara Jepang. Namun alhasil mereka ketahuan juga.
Setelah berhasil kabur lagi, Ma Yuan dan kelompoknya pergi ke gua persembunyiannya. Dan di sana ternyata putrinya sudah menunggunya untuk memberikan pesan yang ditinggalkan oleh wakil kepala stasiun sebelumnya. Di dalam pesan itu mengatakan jika ada info sebuah kereta yang mengangkut bahan peledak yang akan melintasi jembatan yang akan mereka hancurkan besok. Dari info itu, Ma Yuan memperingatkan kelompoknya bahwa di dalam aksinya besok kemungkinan besar mereka semua bisa tewas. Akan tetapi, semangat juang mereka membuat mereka malah tambah bersemangat dan segera merencanakan pembajakan kereta besok. 炸药包一定在一个闷罐车里好了，一出站就动手。火车开到桥中间就停，咱最好炸了桥准塌。 Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Ma Yuan dan pasukannya mulai melumpuhkan beberapa tentara Jepang, lalu menyamar untuk bisa menyusup ke dalam kereta. Aksi mereka pun menimbulkan keributan yang membuat Yamaguchi akhirnya menyadarinya dan ikut ke dalam kereta tersebut. Dan aksi baku tembak serta perkelahian pun terjadi. Saat Ma Yuan terpojok, datang para tentara pemberontak Cina yang langsung melumpuhkan semua tentara Jepang yang berada di sana. Ma Yuan yang melihat kesempatan untuk meledakkan jembatannya, tanpa berpikir panjang langsung meledakkan bahan peledak itu. Dalam peledakan itu, semua anggota Ma Yuan dan Ma Yuan sendiri gugur dan berhasil meledakkan jembatan yang menjadi tujuan utama mereka. Lalu bersamaan dengan itu, scene berpindah ke masa sekarang, di mana si bocah masih berada di depan kereta yang Ma Yuan gunakan untuk meledakkan jembatan tadi. Dan kemudian film pun tamat.